Halo Bray, kembali lagi di Gaptek.id. Jadi kemarin AMD udah meluncurkan dan memperkenalkan produk-produk terbarunya mereka di CES 2022. Jadi tanpa perlu basa-basi lagi, gue akan langsung recap dan kira-kira ada apa aja nih yang baru-baru dari AMD di tahun 2022 ini dan kedepannya nanti akan seperti apa sih AMD. Oke, di CES 2022 ini kalau gue catat ada 5 segmen ya yang diperkenalkan oleh AMD. Segmen pertama ini adalah segmen pembuka di mana Dr. Lee Sasu yaitu adalah CEO dari AMD memperkenalkan kembali lah AMD ini dan ngasih tahu ke kita bahwa AMD itu sekarang udah ada di mana-mana. Dengan berfokus pada high performance computing, saat ini AMD telah digunakan hampir seluruh aspek kehidupan sehari-hari kita. Mulai dari cloud server, enterprise, konsol, otomotif, mobile phone, dan pastinya personal komputer. Mungkin dari kalian masih ada yang belum tahu ya, kalau AMD juga sebenarnya main di mobile phone. Tapi sebenarnya main di bagian mananya? Kalau kalian nggak tahu, Samsung Exynos itu sebenarnya menggunakan arsitektur RDNA 2 untuk Exynos yang versi paling baru ya. Jadi bukan chipsetnya dari AMD, melainkan si Samsung Exynos ini menggunakan desain arsitektur milik AMD. Lee Sasu juga menjelaskan peningkatan AMD selama 2 tahun terakhir dan sebuah pencapaian baru karena kali ini AMD bisa mendapatkan growth 49% di segmen notebook. Nampaknya AMD Advantage beserta Radeon RX 6000 series cukup sukses nge-push market notebook AMD. Dan pada CES 2022, AMD ingin memfokuskan launch event mereka untuk PC Platform Solution, kelas konsumer yang pastinya akan banyak ditunggu-tunggu orang. Dan disinilah rumor-rumor sebelumnya bisa terjawab atau enggak oleh AMD. Sekarang kita lompat ke segmen berikutnya. Untuk segmen selanjutnya ini gue mungkin bisa kasih judul Next Gen Notebook. Menghadirkan CPU terbaru yaitu AMD Ryzen 6000 series mobile processor. Prosesor ini akan mengadopsi arsitektur Zen 3 Plus, yaitu varian refresh dari Zen 3 yang node-nya diubah menjadi 6 nanometer. Dengan tambahan integrated graphics baru yaitu adalah RDNA 2. Dengan perubahan node, arsitektur Zen 3 ini mampu mencapai clock speed 5 GHz di level mobile. Yang bahkan sebelumnya nggak ada tuh AMD Ryzen yang 5 GHz out of the box. Dan dengan adanya RDNA 2, seharusnya ini akan jadi APU terkencang. Ditambah lagi, rangkaian next gen notebook ini nantinya juga akan menggunakan memori DDR5 atau LPDDR5 yang punya karakteristik bandwidth super besar, yang tentu bisa nge-push performa dari APU-nya. Meski masih belum menggunakan metode hybrid CPU, AMD menegaskan bahwa mereka akan menggunakan sistem adaptive power control beserta fitur power management untuk menargetkan daya tahan baterai laptop hingga 24 jam. RDNA 2 yang ada di dalam prosesor ini juga akan memiliki up to 12 compute unit. AMD mengatakan bahwa RDNA 2 yang ada di laptop itu secara fitur nggak ada yang dipangkas sama sekali. Jadi ini akan menjadi integrated graphic pertama yang memiliki ray accelerator alias APU zaman sekarang udah bisa ray tracing. Bahkan jika ditambah FSR, APU ini mampu jalanin Far Cry 6 hampir 60 fps dengan preset medium. Kalau kita lihat deretan line up CPU-nya, yang menarik buat gua ini justru kayaknya Ryzen 9 6980HS. Karena itu ratingnya 35 watt dan masih punya boost 5 GHz seperti versi HX-nya. Tapi kita tunggu aja lah ya nanti gimana. Secara keseluruhan ini emang semuanya mau nunjukin efisiensi total dari AMD Ryzen gua rasa. Deretan laptop yang menggunakan Ryzen 6000 series ini dikabarkan akan rilis mulai dari bulan Februari 2022 mendatang. Lalu kita ke segmen ketiga. Segmen ketiga ini mungkin bisa gua kasih judul Soket A4 bagaimana nasibnya. Soket A4 emang kelihatannya udah sampai pada puncaknya ya, tapi pada event Computex 2021, AMD sempat mendemokan CPU dengan teknologi 3D V-Cache mereka, yang dimana CPU tersebut masih menggunakan soket A4. Untuk menghibur para fans AMD dan para penggunanya yang masih menggunakan soket A4 belum lama ini, akhirnya AMD merilis satu CPU baru lagi untuk soket A4, yaitu adalah Ryzen 7 5800X3D. Dengan metode seperti ini, AMD mampu membuat CPU yang memiliki L3 cache super besar. Dengan L3 cache yang berkali lipat lebih besar, ini akan memberikan benefit pada skenario gaming lebih kencang 15% dari Ryzen 9 5900X yang menjadi salah satu CPU teratas Ryzen saat ini. Pertanyaannya, kenapa cuma satu line up aja untuk CPU barunya? Yaitu cuma si Ryzen 7 5800X3D aja. Padahal kalau kita ngelihat gambar chipnya, itu dia die-nya masih cuma ada sebelah ya. Padahal kalau mau ditambahin di sebelahnya lagi jadi 16 core, itu masih bisa banget. Atau mau dipangkas lagi jadi 6 core atau jadi 4 core, itu juga sebenarnya masih bisa.
Tapi menurut gua, sepertinya production cost untuk bikin CPU 3D V-Cache ini cukup besar, sehingga kurang ideal jika AMD harus membuat CPU 3D V-Cache pada Ryzen 5. Dan jika ditempatkan lebih tinggi juga jadi kurang ideal secara harga. Tapi ini tindakan yang menurut gua cukup tepat karena AMD udah harus mulai fokus ke Note 5 nanometer pada Zen 4 dan soket AM5 mereka. Yang akan berlanjut ke segmen keempat, yaitu adalah soal Zen 4 dan juga soket AM5. Hal pertama yang harus kalian ketahui dari soket AM4 adalah soket AMD kali ini nggak lagi menggunakan PGA, tapi akan menggunakan soket LGA seperti CPU Intel. Jadi pinnya nanti ada di mobok, ada cangkang soketnya juga. Tapi penggunanya nanti nggak perlu khawatir karena mounting coolingnya masih tetap kompatibel dengan mounting cooling AM4. Gua rasa di sini AMD beralih ke soket LGA salah satu penyebabnya juga mungkin karena adanya ya sedikit banyak ada kasus lah ya untuk soket AM4 dimana kalau kita cabut cooling itu CPU-nya ngikut padahal pengunci di soketnya itu masih terkunci. Soket LGA memang punya pengunci lebih kuat karena ada cangkangnya. Tapi mungkin juga ada alasan lain selain dari itu. Zen 4 pastinya akan mengadopsi PCIe Gen 5 dan juga memori DDR5. Tapi sayangnya AMD belum mengumumkan line up lengkap. Mereka hanya menyebutkan bahwa Zen 4 akan diberikan nama AMD Ryzen 7000 series dan akan dirilis pertengahan tahun ini. Mungkin akan dikenalkan line up-nya saat Computex karena event tersebut biasanya ada di pertengahan tahun. Lalu kita sampai pada segmen terakhir di event CES 2022 untuk keynote dari AMD. Segmen terakhir ini adalah gue mungkin bisa kasih judulnya adalah New Radeon kali ya. Fabrikasi 6 nanometer kelihatannya difokuskan oleh AMD untuk merefresh varian dari RDNA 2. Radeon kali ini lebih banyak mengeluarkan varian untuk line up laptop mereka. Ada seri S dan juga seri MXT. Seri S ditargetkan 20% lebih tipis dan memiliki power efisiensi yang jauh lebih optimal, sementara seri MXT akan menjadi satu tingkat di atas RX 6000M sebelumnya. Menariknya sih ada RX 6300M. Ini gua rasa akan mengobati kerinduan kita terhadap laptop gaming budget ya. Mudah-mudahan dengan adanya 6300M, semakin banyak laptop gaming yang harganya di bawah 15 juta rupiah. Dan untuk di desktop, ini sesuai rumor ada GPU kelas entry level yang dikeluarin sama AMD Radeon, yaitu adalah RX 6500 XT. Kelihatannya RX 6500 XT ini bisa jadi head to head dengan GTX 3050 desktop yang juga diumumkan berbarengan pada CES 2022. Punya kemampuan di atas GTX 1650 tapi memiliki ray accelerator untuk ray tracing. AMD udah berani ngasih tahu harga juga untuk 6500 XT ini. Mereka menyebutkan bahwa RX 6500 XT akan dijual dengan harga $199 mulai dari 19 Januari 2022. Ya, semoga aja harga di Indonesia bakalan waras-waras saja. Semoga. Jadi segitu aja recap gua untuk CES 2022 keynote dari AMD. Mungkin setelah ini gua akan bikin recap keynote dari Nvidia dan juga dari Intel seperti apa. Gua akan bikin video susulannya. Komen di bawah menurut kalian segmen mana yang paling menarik, apakah di bagian laptopnya, di bagian CPU-nya, pencapaian AMD, dan lain sebagainya. Coba komen aja di bawah dan kasih pendapat kalian masing-masing. Jangan lupa like, share, dan subscribe jika video ini menarik buat kalian. Follow sosial media gue kalau lu kepo sama apa yang ada di balik layar Gaptek. Beli juga merchandise-nya Gaptek kalau kalian ingin support Gaptek dengan cara lain. Ada beragam t-shirt di sana, silahkan cek link di deskripsi kalau emang kalian mau beli. Gue Subki dan seperti biasa, sampai jumpa di lain kesempatan.